Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu warahmatullah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وارحمنا في مجلسنا هذا يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, yang kami hormati Ustaz Ahmad Hanafi MBD Al-Hafidh, yang pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Beliau hadir di tengah-tengah kita di sela-sela kesibukan beliau yang begitu padat. Teman-teman panitia dari Jahar dan Mahabbah, kemudian para peserta, ikhwan dan akhwat seluruhnya, semoga senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bagi hari ini kita dikumpulkan lagi dalam majelis yang kita nantikan kelanjutannya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kita dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi Islam dan iman, dalam kondisi yang aman. Tentu ini ya nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk wujud syukur kita dan diterima oleh Allah menjadi salah satu di antara banyak amal soleh yang nanti akan menghantarkan kita untuk kembali dapat berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, sahsanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Muhibbin, muhibbat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali terlebih dahulu majelis kita pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami serahkan waktu kepada Ustaz Hanafi, kiranya perlu kami kenalkan terlebih dahulu, walaupun insya Allah teman-teman sudah pada kenal dengan beliau. Nama lengkap beliau Ahmad Hanafi, asli Putra Jepara saja, Bau. TK dan SD-nya saya kurang tahu, kalau MTS-nya di Bau saja. Di Bau, kemudian tingkat aliyahnya beliau nyantri di Pondok Pesantren Mutakin, melanjutkan studi Tahfidzul Quran di Bogor, kemudian mengambil S1-nya di Tangerang, studi Darul Qolam. S2-nya baru tahun lalu saja, fresh graduate MPD dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Unisnu Jepara. Itu kiranya sedikit dan ringkas biografi beliau. Insya Allah kajian kita pagi hari ini sampai nanti menjelang siang masih bertajuk tema yang sama dengan event yang sebelumnya, Bila Aku Jatuh Cinta. Hanya kalau di event yang sebelumnya kita lebih membahas ke pemantapan hati apabila seorang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan atau perempuan jatuh cinta pada laki-laki, apa yang harus dia lakukan menurut tuntunan syariat. Maka di event kali ini insya Allah nanti akan diulas oleh beliau ketika sudah mantap, kemudian ingin maju ke jenjang yang berikutnya, ta'aruf, nazar, kemudian nanti khitbah, apa dan bagaimana yang perlu untuk disiapkan
perlu dilakukan dan bagaimana aturan-aturannya menurut syariat. Seperti itu insya Allah gambaran besarnya. Untuk lebih detail dan jelasnya, lebih afdal akan kita simak langsung dari beliau. Maka waktu dan tempat langsung kami haturkan kepada Ustadz Ahmad Hanafi. Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Farid Fakhruddin dan yang kami hormati pula teman-teman dari JAR, dan tak lupa yang kami hormati dan yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman muda dan pemudi beserta kajian Mahabbah. Pada kesempatan yang mulia ini kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya yang dengannya kita bisa hadir bermajelis dalam majelis yang insya Allah mulia. Semoga waktu yang telah kita luangkan, tenaga, pikiran, harta yang kita keluarkan untuk bisa hadir di majelis ini, Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang ini. Adapun inti bahasan yang pertama adalah kuatkan mentalmu, karena banyak orang yang sudah berbekal dengan ilmu, cuman karena tak punya mental jadinya tak maju-maju. Ini fakta. Urusan pondok sekalipun bingung, saya mulai melangkah dari mana itu bingung. Kecuali memang ada orang yang bahasa Jawanya njoroke, ya, dia sudah kadung di tepi pantai, tepi sungai, bingung melingak-linguk begitu, ternyata tanpa sadar udah ada orang yang mendorong tadi. Dia bersyukur ternyata dia bisa berenang dan selamat, ternyata langsung dapat putri raja. Nah, cuman kejadian begitu ya namanya bejo, sulit untuk diulang begitu. Nah, maka persiapan ilmu penting, cuman persiapan mental juga sangat penting begitu. Kemudian yang kedua kaitan dengan ta'aruf, nazar, dan khitbah. Nanti mungkin Ustaz Farid sebagai moderator akan lebih banyak untuk mengkaji dan membahasnya. Nanti kalau ada rekan-rekan, teman-teman semua ingin bertanya kaitan fikih ya bisa langsung tanya ke Ustaz Farid. Gitu tadi. Yeah. Itu dua pokok bahasan kita pada pagi menjelang siang. Okay. Kemudian untuk menguatkan mental, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa nikah adalah ibadah yang istimewa. Ini tentu di kajian part yang pertama barangkali mungkin disinggung ya, bahwa nikah itu ibadah yang sangat istimewa. Cuman titik tekan kami pada poin ini,
karena ibadah nikah itu ibadah yang istimewa, maka usahanya juga harus istimewa. Artinya jangan sampai usaha kita untuk menggapai ibadah yang istimewa itu biasa saja. Sekaligus kita persiapan, kok ternyata nanti di tengah jalan banyak rintangan, kita sudah siap sejak awal. Mang nikah itu ibadah bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang sangat istimewa. Karena sangat istimewa inilah prestasi terbesar iblis adalah bisa menceraikan pasangan yang sudah menikah. Gitu. Maka inti dari poin ini tuh saya arahkan ke sana. Kita kan sudah dengar dalam hadisnya, jangan bisa baca dari Jabir radhiyallahu anhu. Ini hadis ini menunjukkan bahwa prestasi terbesar setan dalam menggoda manusia itu bagaimana caranya bisa misahkan dua insan yang sudah menikah. Nah, begitu dalam hadisnya. Bahwa iblis itu meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Paling besar bagaimana dia bisa menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Yang paling besar fitnah, dia yang paling dekat dengan iblis. Datanglah salah satu ini laporan setelah dia menggoda manusia itu, salah satu di antara mereka kemudian datang. Dia berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Pokoknya dia telah menjuruskan orang kepada kemaksiatan. Entah maksiatnya apa, tapi nggak disebutkan. Bisa berzina mungkin, bisa minuman keras, bisa maksiat-maksiat yang lain. Tapi dia sudah melakukan ini dan itu. Dia sampaikan kepada bosnya, yaitu iblis. Maka kemudian kata iblis, engkau sama sekali tidak melakukan apapun. Tidak melakukan sesuatu apapun, hanya gitu. Maka kemudian yang lain pun datang sambil kemudian melaporkan, aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya, dan lalu berkata, nikmas syaitonu anta. Bahasa Jawa ini, setan sing paling top ya kowe iki. Nah ini penting betul gitu. Maka teman-teman ketika sudah menikah, maka kajian ini memang khusus untuk yang sebelum nikah, tapi kalau ba'da nikah juga insya Allah dapat manfaatnya. Maka menjaga ibadah yang istimewa ini perlu pengorbanan yang sangat besar, perlu kesabaran yang luar biasa, yang ekstra. Karena ini ibadah istimewa. Dari hadis ini kami simpulkan, jika prestasi terbesar iblis adalah bisa memisahkan dua insan yang sudah menikah, maka pencapaian terbesar mereka pula adalah membuat orang tidak bersatu. Dalam artian tidak jadi nikah. Sepakat tak? Enggak, begitu. Artinya kalau sudah menikah, dia akan berupaya untuk memisahkan orang, maka iblis pun berusaha sekuat tenaga agar orang itu nggak menikah. Karena akan terjadi dampak negatif yang luar biasa ketika orang itu hidup membujang. Kecuali ulama yang tersibukkan dengan belajar agama terus-menerus, sehingga dia tak sempat memikirkan akan wanita. Bisa jadi itu hal yang baik, tapi kalau kemudian bukan ulama tadi, jadi pintu-pintu syahwat menganga, dan sambil kemudian setan terus memberikan bisik, maka mandorotnya banyak. Bisa kemudian seks bebas, banyak hal yang lain. Kemudian karena mungkin pacaran kemudian stres bisa bunuh diri. Nggih, karena nggak ada ikatan apapun orang pacaran itu. Setelah pacaran ditinggal, kenapa nggak? Ditinggal aja, nggak dosa, kenapa? Nggak ada ikatan apapun. Nah, begitu. Nah, maka iblis akan berusaha agar bagaimana manusia itu nggak bisa bersatu dalam pernikahan. Nah, begitu. Nggih, ini yang perlu kita pahami sejak awal. Nggih. Berikutnya, biar mental kita kuat. Berikutnya, tidak ada wanita yang sempurna, sebagaimana tidak ada laki-laki yang sempurna. Maksud dari poin ini yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, agar kita tidak insecure, tidak kecil hati. Karena kita meyakini tidak ada wanita yang sempurna, sebaliknya pula tidak ada laki-laki yang sempurna. Artinya begini loh, kita kalau akan menikah, kemudian ada yang sudah kita tuju sebenarnya. Gitu. Jangan ragu, kemudian keraguan kita kadang muncul begini, aku itu orangnya begini, nggak lulusan pondok, mungkin lah.
ilmu agamanya kurang, ya hanya SMA, kuliah pun tidak. Padahal calonku itu begini, begitu, dan sebagainya. Akhirnya kita nggak jadi untuk melangkah ke pernikahan. Jadi jangan, karena tadi tidak ada wanita yang sempurna, ada laki-laki yang sempurna. Kalau kita merasa kurang, yakinlah bahwa calon kita juga penuh dengan kekurangan. Nggih. Ini yang kami maksud dari poin ini, itu yang pertama. Yang kedua, jangan muluk-muluk dalam mencari pasangan hidup. Sebagaimana kita tak sempurna, jangan pula mencari yang sempurna. Jika kita mencari yang sempurna, maka kita akan kehilangan yang terbaik. Ada orang yang mungkin secara agama bagus, tapi sisi lain mungkin tidak bagus, keuangannya biasa-biasa saja. Ada orang yang strata pendidikannya sangat tinggi, baik, tapi mungkin dia orang yang keras dan kasar. Mungkin ada orang yang keras dan kasar, tapi ngapunten, ditutupi dengan uangnya yang banyak. Meskipun kasar keras, penting duitmu metu, Mas. Itu pun jadi membuat orang bertahan begitu loh. Maka saya sampaikan, tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Ini dua hal yang ingin kami tekankan. Yang pertama, biar kita nggak berkecil hati. Bener nggak sih dia pantas untukku, padahal aku orangnya begini. Yakinlah dia juga begitu. Gitu. Yang kedua tadi, jangan kita juga muluk-muluk nyarinya. Kalau yang perempuan nyarinya yang wajahnya seperti artis Korea, uangnya banyak, ahli agama, putih, lembut sama wanita. Waduh, engkau ning surga kalau gitu loh. Yang laki-laki demikian, nyarinya yang lurus, tinggi, ramping, putih, yomihun itulah. Mau gimana? Enggak ada, saya sampaikan, enggak ada laki-laki wanita yang sempurna, sebagaimana kita pun tak sempurna. Maka kita bertemu dengan penuh kekurangan, berharap berusaha untuk saling menutupi kekurangan kita. Maka dan barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, nah niki berawal dari poin yang kedua bahwa tidak ada laki-laki dan perempuan yang sempurna. Maka berikutnya apa? Tidak ada orang yang kesiapan nikahnya 100%, saya jamin itu. Karena kita berasal dari orang yang jauh dari kesempurnaan, maka ketika dia menyiapkan sesuatu, maka pasti tidak akan pernah sempurna. Nggih napa mboten basa Jawa ini? Iya atau enggak? Iya, enggak usah jenengan jawab iya mesti iya gitu. Betul, ini saya ingatkan betul gitu. Saya ingatkan betul, tidak ada orang yang kesiapan nikahnya 100%, tidak ada. Ada orang yang mungkin uangnya banyak sehingga mau nanti acaranya bagaimana. Kemudian kalau di daerah kita nanggep opo, di gedung mana, itu sudah nggak jadi bahan pikiran untuk dia. Tapi mungkin ada sisi yang lain yang dia nggak siap apa? Mungkin sisi agamanya. Ada secara sisi agama sudah siap, ilmunya mantap. Tapi mungkin uangnya kurang. Ada yang uangnya sudah siap, ilmunya sudah mapan, tapi mental tidak ada. Ada yang semuanya siap, tapi orang tua tidak merestui. Karena mungkin, Nang, apa namanya itu kalau di Jawa itu? Di Primbon itu namanya apa ya? Weton, cintaku tertolak dan terhalang oleh weton. Ada, nggih betul. Bagi orang tua yang memiliki keyakinan itu sulit. Takokno wetone apa? Ngono lho. Engko lek ra ketemu aja dilanjutke, engko mari dan sebagainya, betul. Nggih, ngoten. Maka kita kalau mau mendapati itu sebisa mungkin dijelaskan dengan baik kepada orang tuanya. Ngoten. Kembali ke tadi, tidak ada orang yang kesiapan nikahnya 100%, tapi jangan disalahpahami sehingga kita kemudian mengistilahkan dengan pasrah bongkoan. Enggak ada orang yang kesiapan sempurna setelah angger maju sih, engkau susah pikir carry. Aduh, kadung. Iya kalau kita bisa renang kayak tadi, ngoten bisa renang, ya tenggelam begitu loh. Yang terjadi malah perpecahan, dan itulah cita-cita tertinggi iblis, membuat kita pisah. Poin ini tidak mengajarkan kita agar pasrah bongkoan, tidak. Jika kita sudah berikhtiar dengan maksimal, maka sisanya serahkan kepada Allah.
tugas kita mengangkat tangan, sisanya biar Allah yang turun tangan. Begitu loh maksud kami demikian. Bisa sampai nggih? Nggih, tidak usah dijawab. Oke. Berikutnya, yang keempat. Segala sesuatu kadangan lah Mas. Segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Ini juga sebagai penguat kita, menguatkan mental kita. Jadi apapun yang terjadi setelah kita menyampaikan keinginan kita, baik diterima atau tidak, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena sebaik apapun usaha kita, jika tak ditakdirkan oleh Allah, itu tidak akan mungkin terjadi. Atau sebaliknya persiapan kita mungkin biasa saja, tapi kalau ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Dan keyakinan ini membuat kita akan lebih kuat secara mental untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi nggak lama-lama dalam kegundahan, nggak lama-lama dalam kalut dalam pikiran. Nah ini ayatnya apa? Ayatnya sangat pas lagi di surat Al-Hadid kami bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Subhanallah. Baik, kita baca terjemahnya nggih. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah ini kita ingat betul, apapun yang menimpa kita, kebaikan atau keburukan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, tertulis rapi di Lauhul Mahfuz. Untuk apa sih kita meyakini itu? Nah ini manfaatnya nih. Untuk apa sih kita meyakini bahwa apapun yang menimpa kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah? Apapun itu, musibah, ujian, harta, jodoh, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Di hari sekian lamaran saya diterima, di hari sekian lamaran saya ditolak, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Intinya dua ini. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, apa yang sudah kita cita-citakan, usahakan ternyata luput, insya Allah kita nggak terlalu bersedih hati. Ya sedih wajar, tapi tidak berlebihan. Karena kita yakin semuanya sudah ditulis. Itu. Dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Kenapa kita terlalu gembira? Ingat bahwa semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau ternyata apa yang kita inginkan ternyata diberi kemudahan oleh Allah, terlaksana, terjadi, jangan jadi orang yang bangga diri, jangan jadi orang yang sombong, karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi membuat kita lebih tengah-tengah, tidak terlalu meninggi, tidak juga terlalu merendah. Ini kalau kita meyakini akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk doa yang perlu kita minta kepada Allah adalah minta keyakinan. Keyakinan termasuk di antara keyakinan ini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita diberi keyakinan oleh Allah, maka ujian-ujian yang menimpa diri kita insya Allah akan terasa ringan. Nah, di antara doanya itu wa minal yaqin ma tuhawwin bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, berilah aku keyakinan
yang dengan keyakinan itu menjadi ringanlah ujian dan musibah-musibah dunia. Di antaranya tidak jadi karena mungkin pasal calonnya tidak lanjut, itu enggak apa-apa. Begitu barakallahu fikum. Selesai, ini yang terakhir. Yang terakhir, berharap yang terbaik dan tanda kurung berdoa, bersiap dengan kemungkinan yang terburuk. Berharap yang terbaik niki harus. Tapi bersiap dengan kemungkinan terburuk juga harus. Jangan kita terlalu berharap yang tinggi, lupa mempersiapkan diri jika apa yang kita harapkan itu tidak terrealisasi. Nah, ini penting. Silahkan berharap yang terbaik dengan memunajatkan doa kepada Allah. Termasuk doa yang penting ya, meskipun kita belum nikah dan setelah nikah doa ini juga harus dibaca. Saya itu insya Allah tidak salah. Ketemu 3 orang. Tiga-tiganya itu menyampaikan bahwa doa ini betul-betul mustajab. Mujarab. Jadi sudah dibuktikan oleh orang. Saya ketemu 3 orang itu dan semuanya orang baik. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang sudah menikah kok jarang dengan doa ini perbanyak. Yang belum nikah juga perlu dengan doa ini. Agar Allah itu hadirkan untuk kita pasangan yang membuat sejuk mata kita dan membuat tentram, senang hati kita. Niki sejak sekarang diusahakan. Sampai nanti sudah dapat jodoh ya dilanjutkan lagi doanya. Di surat apa nih? Al-Furqan ya. Al-Furqan ayat berapa pokoknya hampir akhir. Al-Furqan, surat Al-Furqan hampir akhir. Doa ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Niki doa penting ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mbak-mbak yang dan mas-mas barangkali yang belum nikah, nah doa terus dengan doa ini. Karena Allah hadirkan untuk kita pasangan yang soleh. Atau kalau laki-laki dihadirkan pasangan yang solehah. Kemudian bersiap dengan kemungkinan terburuk. Ini bukan pesimis ya, tidak. Enggak pesimis, enggak ngajarkan ke situ, tidak. Tapi kita perlu siap-siap jika kemudian apa yang kita harapkan ternyata tidak terjadi. Laki-laki yang mungkin kalau perempuan sudah lama kita harapkan kehadirannya untuk melamar kita, ternyata nggak kunjung datang. Yang datang malah mungkin orang lain. Ini juga harus siap. Atau sudah tak bahkan ngapunten, sudah khitbah, sudah lamaran, sudah diterima, sudah tukar cincin bahkan. Kadang gitu, kebiasaan masyarakat tukar cincin ya. Walaupun untuk perempuan hadiahnya oke lah, tapi cincin emas untuk laki-laki ya enggak boleh lah. Kemudian enggak jadi. Itu saya dapati ada orang yang cerita sama saya demikian. Karena setelah khitbah ternyata dia dapati calon istrinya itu ngapunten selingkuh. Jadi boncengan dengan laki-laki lain. Maka seketika itu langsung menyampaikan gentle ini yang saya kenal, dia cerita sama saya, gentle, langsung datang ke rumah orang tuanya, nyeleh ke bahasanya. Maaf Pak Bu, padahal kurang, kalau nggak salah beberapa hari, kurang sebentar lagi. Maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa lanjutkan dengan putri jenengan karena gini dan begitu. Lalu kemudian pemberiannya emas dulu itu mau dikembalikan lagi, yang si laki tidak menerima, nggak apa-apa, diambil aja. Barakallahu fikum, ini penting sekali biar kita tadi tidak kalut, tidak terlalu lama dalam kesedihan jika apa yang kita inginkan tidak terjadi. Berikutnya gambar napa niku? Gambar ular melilit gergaji. Singkat cerita, ini kisah, saya yakin Allah alam mungkin kisahnya kisah fiktif ini. Atau anekdot ya, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Satu malam ada seekor ular yang merayap ke gudang tukang kayu. Kebiasaan tukang kayu itu kalau habis nukang itu nggak dimasukkan ke peti. Kalau saya dulu lihat bapak saya tukang kayu itu selesai dimasukkan ke peti peralatan tukang, itu nggak dibiarkan tercecer. Nah, maka kemudian suatu malam itu ular itu merayap. Tidak sengaja ular tersebut melewati gergaji. Gergaji itu akhirnya membuat kulit ular tersebut luka. Melihat itu, dia anggap itu sebuah ancaman dan bahaya. Maka ular tersebut mematuk berkali-kali mata-mata gergaji itu. Watuk.
Bukannya kemudian gergaji itu terkena racun, nggih, tapi malah yang ada mulut daripada ular tersebut semakin luka parah. Nggih, maka dengan sisa-sisa tenaganya kemudian dia melilit gergaji tersebut, bukannya kemudian dia bisa mengalahkan gergaji tersebut, tapi yang ada dia mati. Nah, begitu perumpamaan kehidupan kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Okay, betul. Okay. Tadi jawab. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah move on. Okay. Ketika kemudian kita tersangkut sedikit tadi, kita katakan gergaji itu adalah sebuah ujian, okay, sebuah musibah yang menimpa kita. Jangan terus berpikir terhadap ujian dan musibah tersebut. Akhirnya potensi kita yang begitu banyak, begitu besar, akhirnya kemudian menjadi kecil bahkan hilang karena kita berfokus untuk terus melihat ujian dan musibah itu. Oke, kalau kemudian tadi dia melamar kemudian ditolak atau pinangannya ternyata nggak bisa dilanjutkan, ya sudah, masih ada jalan yang lain. Oke, kita harus berpikir positif. Rahmat Allah begitu luas, terlalu sempit jika kemudian kita mikirkan itu. Gitu. Oke, ini kalau kemudian kita terus berpikir itu tadi seperti ular, akhirnya kita kalut dengan ujian yang menimpa diri kita, menerpa kita, nah, tak henti-hentinya kemudian yang ada kesedihan dan kesedihan. Nggih, Allah alam, tentu kita harus berharap terus kepada Allah nggih, agar Allah tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Tapi saya ingat betul ada teman itu akan menikah, bukan akan, sudah menikah. Di hari H pernikahan itu teman itu hanya bertahan di rumah mempelai putri hanya sampai sore. Sampai sore belum sempat malam pertama, si lelaki meninggalkan perempuannya. Sudah akad, ditinggal. Akhirnya jatuhlah talak. Bayangkan, setelah itu perempuannya begitu begitu terpukul. Ngaten sampai dilamar orang itu tidak masih belum siap. Nah, itu kejadian demikian. Oke, maka terus berharap yang terbaik kepada Allah. Tapi juga harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Maka termasuk di antara doa agar Allah memberikan kelapangan dada untuk kita adalah doa yang sebenarnya sama-sama kita hafal. Sejak kecil jenengan hafal. Wong sejak SD, MI itu di TPQ diajari doa itu. Doanya apa? Doanya Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau bertemu dengan Fir'aun. Apa doanya? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang pertama kali diminta Nabi Musa itu apa? Rabbishrahli sadri, apa artinya? Ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa yang diminta pertama kali bukan kemudahan urusan, tapi yang diminta adalah kelapangan dada? Karena ini, sebesar apapun masalah seorang, jika dadanya lapang, maka masalah tersebut akan kecil. Tapi kalau sekecil apapun masalah seseorang, tapi dadanya sempit, masalah yang kecil itu akan jadi besar. Betul. Laki-laki kok sama istrinya kok masalah kecil saja, ketika itu dadanya suami sempit, tukaran besar itu. Padahal hanya masalah kurang asin sidik, datang nggak disambut, bojone wong kono-kono tadi godoke banyu, aku teko dijarke. Nah, kita harus mikir juga, ya Allah, istriku sudah capek susah ngurusi anak, istriku harus begitu. Ini tapi kalau hati lagi sempit nggak bisa begitu. Memang yang ada ego, maka minta kelapangan dada itu harus sebelum kita minta kemudahan kepada Allah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang ada pada lidahku. Nabi Musa itu termasuk yang agak kesulitan untuk menyampaikan perkataannya, gitu. Maka kemudian minta sama Allah untuk dilepaskan kekakuan yang ada di lidah beliau. Ini juga penting untuk para sudah beristri semua nih, ya. Kalau mungkin ada seorang laki-laki yang akan datang ke wanita untuk melamar, untuk menyampaikan orang tuanya, penting doa ini. Doa ini diajarkan oleh guru saya dulu ketika ingin maju ke panggung. Mboten lenang Jepara nang. Wong endi? Solo ya, Solo. Kalau orang Surabaya ya cum. Saya diajari guru saya sebelum maju ke panggung tak kayak jimat, tak kira jimatnya opo, tak pegang. Ternyata jimatnya itu doa. Ya ini Rabbishrahli sadri. Agar kita nggak kaku, bingung ngomong apa, ya tadi sudah doa mantap, bismillah. Insya Allah nantilah dimudahkan oleh Allah. Maka baik, barakallahu fikum, itu
sebagai awalan ya untuk kajian tema yang pokok bahasan yang pertama, yaitu menguatkan mental. Ada sebuah perkataan dalam bahasa Inggris, cuma saya nggak hafal bahasa Inggrisnya. Nah, gitu ya. Mau tak tampilkan di sini, sudah kadung terlanjur. Nah, tak sampaikan Mas Bangun kok telat ya. Nah, akhirnya tak simpulkan bahasa Indonesianya. Rasa sakit yang kita derita atau kita alami hari ini adalah kekuatan di masa yang akan datang. Jadi semakin banyak rasa sakit yang kita rasakan, semakin kita akan kuat di masa yang akan datang. Pastikan itu. Betul, betul itu. Orang yang sejak kecil dididik dengan serba kekurangan karena memang kondisi orang tua, itu biasanya ketika mereka besar lebih kuat mentalnya. Nah, dan katakan kalau dia besar kok ngapunten setiap hari diberi makan ikan asin, maka yang ada apa? Biasa. Aku bendino makan ikan asin. Bayangkan kalau ada orang sejak kecil makan steak terus, bok melupok kan? Makannya ayam terus, kebayang betul? Makannya ayam terus. Suatu saat karena kondisi yang sulit dia makan ikan asin. Apa yang dia akan lakukan? Nggak kuat. Maka semakin sering kita merasakan sakit, pedih, semakin kuat kita menghadapi kehidupan yang akan datang. Tapi jangan minta rasa sakit, mintanya tetap adalah kelapangan dada, keyakinan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan atas kesulitan yang menimpa diri kita. Amin Allahumma amin. Begitu. Cekap ta'aruf, nazar dan khidbah. Dibahas juga tidak? Iya dong. Ta'aruf, nazar dan khidbah. Baik. Maaf ya. Saya izin ngangkat peci. Saya itu baru beli peci, bukan pamer. Baru beli peci karena peci yang dulu sudah agak tak kira kamot, ternyata sangat sesak. Jadi kalau sudah lama saya pakai, akhirnya dong kepala kenyut. Nah, nggih, tak foto sithik-sithik ben adem sithik. Nyantai mawon. Enggak dong ngantuk toh? Nggih wonten nggih, enggak ngantuk. Kita lanjutkan. Nah, ta'aruf, nazar dan khidbah. Yang kami pahami, sependek yang kami pahami, nanti kalau salah di istilah Farid. Ta'aruf, nazar dan khidbah itu bukan syarat sah nikah. Betul enggak? Betul. Artinya kalau ada orang kemudian ternyata langsung nikah, katakan bapaknya bilang, "Nang, kita jodoh ya." Siap, Pak? Yang perempuan, "Dulu kita jodoh siap, Bu." "Pak, ya wis, ayo diakad ke." Lihat pasang sudah langsung akad. Sah tidak? Sah. Ada walinya, ada saksinya, akadnya oke, ngoten nggih. Mahar juga bukan rukun nggih. Nah, 5 rukunnya itu ngoten, sah ngoten. Cuman ta'aruf, nazar dan khidbah, rangkaian ini perlu untuk dilakukan untuk menghindari madorot yang akan datang di masa yang akan datang. Di antara madorotnya napa ta? Di antara madorotnya adalah kekecewaan yang muncul nanti pasca nikah. Lu jebule tah gitu. Nggih, kalau jebule tah orangnya sabar lanjut. Ini saya harus pertahankan. Lek jebule tah orangnya nggak sabar. Yang ada tadi setiap hari tengkar. Kowe iku janita, aku janita dhisik. Janita yang betul ini penting. Ngoten. Maka ta'aruf, nazar dan khidbah ini proses yang perlu dilakukan agar kekecewaan itu tidak muncul di kemudian hari. Ngoten nggih, Tan? Koyok ya, Tan. Takok iki nanti. Iya, baik, lanjutkan. Nah, sekarang kita pengertian ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Dari kata ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan. Secara bahasa berarti ta'aruf ini kan apa? Saling mengenal. Le ikhwannya kenal akhwatnya, tapi akhwatnya tak kenal ikhwannya. Itu ta'aruf boten. Boten, itu aruf-aruf itu. Nggih, ta'aruf itu saling, namanya ta'aruf ala wazn tafa'al. Jadi ada keterkaitan, saling. Maka Allah juga berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Nah, ini ayatnya nggih. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Ta'arufu, agar kalian saling mengenal. Nah niki, dasar ayat ta'aruf itu
saling mengenal. Nah, poinnya tidak ada cara khusus dalam masalah ta'aruf. Intinya bagaimana seorang bisa menggali data calon pasangannya tanpa melanggar aturan syariat maupun adat masyarakat. Tentunya bagi orang yang memang belum kenal dia. Ngapunten, ada orang, ini mungkin kejadian ya, ada orang sudah pacaran 2 tahun, 3 tahun. Kemudian tanya ke Ustadz, haruskah saya ta'aruf lagi? Ya enggak usah, setiap hari kamu ta'aruf itu mesti tahu kebiasaan gimana, berat badannya, wajahnya, kebiasaannya apa, misinya. Wah, sudah enggak perlu ta'aruf lagi gitu. Sudah ta'aruf bendino dia. Nah, tapi tadi jalur itu lewat pacaran tentu tidak dibenarkan dalam syariat. Cuman tadi kalau ada orang terlanjur pacaran, ya sudah, berarti sudah tahu dia. Apalagi sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Wallahu alam ya. Kok ada orang kuat pacaran bisa sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya Allah. Saya mikir diri saya, waduh. Parah nih, berat gitu. Begitu, ya, jadi nggak ada cara khusus. Termasuk bisa tak tukar biodata, bisa tukar CV ya, tukar CV, kurikulum vitae ditukar, apa isinya ya bisa nama dan sebagainya, saling tukar kemudian dibaca. Itu bisa ta'aruf. Tapi ingat, di antara yang ditekankan oleh para ulama, ketika kemudian kita ta'aruf itu jangan sampai sekedar mengoleksi apa? Nama-nama akhwat, ta'aruf syar'i tat. Satu, lagi 2, 3, 4, 5. Ini namanya nggak niat dia memang cari tahu tadi, tidak. Jadi memang harus ada keseriusan. Termasuk dengan ta'aruf itu nanti akhirnya kita tahu nasab dia. Takutnya apa? Ternyata nasab dia itu masih ada hubungan keluarga dengan si laki-laki. Masalah kan? Apa mungkin ada hubungan persesuan? Itu kan dong dilarang nikah. Nah, ini termasuk di antara pentingnya. Selesai. Berikutnya, nazar. Ini dari bahasa Arab. Nazar. Artinya apa? Melihat calon pasangan. Nah, hadisnya ini. Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila seorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika dia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Ngaten. Juga dasarnya ada hadis yang lain, ada sahabat akan menikah, tapi sama sekali belum pernah melihat calonnya. Maka kata Rasulullah, pergilah lihatlah dia. Ya, yang dengannya nanti bisa langgeng pernikahan kalian. Ngaten. Barakallahu fikum, itu dalil atau dasar diperlukannya nazar. Ustadz, apakah nazar harus resmi? Yes, okay. Nazar tidak harus resmi. Nazar tidak resmi. Katakan ngapunten, mungkin ada calonnya itu dia jaga di sebuah toko. Ini nazar nggak resmi. Gayane nggak toko. Padahal ngilirik. Mbak, masya Allah, boleh aja, boleh. Kalau memang artinya gini, betul-betul dia punya keinginan untuk menikahi dia. Nah, gitu. Cuman tadi, kalau sudah pacaran 2 tahun, ora tahu nazar, ngapusi toh. Iya, nggak perlu nazar lagi, setiap hari sudah nazar. Dia lihat, boncengkan juga, nazar udah, nggak usah, langsung dilamar mawon. Ngaten, itu kaitan dengan nazar. Kemudian berikutnya, ketentuan dalam nazar. Niki nazar ya. Kemudian gini, ta'aruf itu juga bisa sekalian langsung nazar. Jadi proses nazar itu, melihat itu sambil ta'aruf juga bisa. Nggak pakai biodata, tapi saling tanya. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Mbaknya Mendel mawon. Sin. Wah, begitu perempuan ya. Nggak mungkin pernah bilang, "Lek sampean sinten Mas?" Kayak kok enggak, biasanya cenderung dia yang jawab. Pengalaman, itu pengalaman kok enggak pengalaman pun nikah. Jadi kalau langsung katakan ta'aruf yo nazar boleh. Nggih, harus urut ta'aruf dulu. Kemudian baru nazar. Cuman ini proses ta'aruf dulu, baru nazar, baru khitbah itu untuk mengurangi dampak atau mandorot di kemudian hari. Di antaranya kecewa tadi. Kalau baru tukar biodata pun mboten cocok, contoh. Nah, punten nggih, tinggi badan akhwatnya ngepun. Tinggi badan 170, contoh. Ikhwannya 150, dia sudah bayangkan. Duh, piye yo, punten. Dibatek minta motivasi orang tekan.
Boten, nanten padi pun boten. Menawi niku. Kemudian akhirnya kan tidak lanjut ke proses nazar. Ini akhirnya bisa tadi mengurangi dampak negatif kekecewaan di masa yang akan datang. Cuman ini syaratnya nazar niki. Tidak mojok berduaan saja. Lek niki mboten nazar napa? Pacaran. Aladian. Nggak tahu ya, nggak pondokan nggak tahu ya. Aladi artinya apa? Yang berarti apa? Aladian. Waduh kacau tapan jenengan ngajari elek gitu. Mboten aladian tahabbab ya. Katuse gitu tahabbab sama dengan dari kata mahabbah. Malah aladian. Masih sing guya iki yo ngertos saya. Nomor 2, pelamar hendaknya tidak melihat dengan pandangan syahwat dan menikmati. Namun, ini syarat yang ada dalam mazhab Imam Hambali. Kalau jumhur ulama tidak mensyaratkan itu, artinya kalau ada laki-laki memandangnya itu, ya Allah, kok cantik sekali, tidak pernah aku dapati orang seperti ini. Contoh, dia menikmati, boleh saja, karena memang dalam hadisnya tidak ada ikat, nggak mengikat, harus melihat tanpa syahwat. Enggak. Tapi kalau mazhab Hambali, harus ada syarat itu. Melihatnya tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat tidak boleh mazhab Hambali. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Matan boleh. Nazar ini laki-laki lihat perempuan atau boleh juga perempuan lihat laki-laki? Boleh juga, boleh. Laki-laki lihat perempuannya, perempuannya juga boleh melihat lelakinya. Matan. Berikutnya nomor 3, hendaknya pelamar memiliki keyakinan yang besar untuk menikahi sebelum nazar ini. Jadi betul-betul dia ta'aruf tadi, dia nazar tadi memang betul murni niat dia itu betul-betul ingin mencari pasangan hidup. Bukan tadi menambah koleksi biodata. Kacau nih. Menambah koleksi biodata, Ustadz itu tempatnya. Saya bukan koleksi, saya itu ada 3 ya. Ngaten. Saya tolong carikan biodatanya mana kirim. Ya, tapi alhamdulillah tidak ada fotonya, jadi tidak bisa. Nganu. Cuman tidak kasil. Sing sering kasil Ustaz Farid ini. Maksudnya menjodohkan. Kami lanjutkan. Tidak boleh menyalami dan menyentuh anggota tubuhnya. Lek boncengke tadi yo ngene pripun mosok kita bisa menjauh ketika diboncengke. Jarak direm kali ikhwani, walah. Oke, tidak boleh menyalami, tidak boleh menyentuh anggota tubuhnya. Ya ampun, tasnya taruh tengah. Tasnya kok tengah betul. Tasnya kok tengah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang kelima, jika memungkinkan untuk nazar sebelum melamar, maka lebih utama. Kami ulangi, jika memungkinkan untuk nazar sebelum melamar, maka lebih utama. Kenapa? Karena bisa jadi pelamar menolak, sehingga terjadi kekecewaan dari wanita. Maka proses ini kalau dilalui itu untuk menghindari kekecewaan yang datang di kemudian hari. Begitu nggih. Jadi memang urutannya kalau bisa sebelum khitbah itu nggih nazar. Baik, berikutnya boleh berbincang dan bertanya kepada wanita selama dalam koridor adab-adab syar'i karena suara wanita bukan termasuk aurat. Dan jadi boleh ngobrol. Dan berikutnya hendaknya tidak berkali-kali duduk bersama. Dan ini saya hapus tadi. Ada sebenarnya ada kelanjutannya. Dan yang terjadi di Mesir, di tempat kami itu begitu. Jadi nazar itu berkali-kali duduk. Tapi pertanyaan gini, boleh nggak Tat kalau nazar saya itu nggak cukup sekali karena kurang gimana ya Tat? Orang apa teh keto Tat cinta ini. Apa sih malu gue? Boleh. Secara hukum yang saya baca, secara kata ulama boleh. Jadi kalau sekali ternyata dereng mantep, 2 kali. 2 kali dereng mantep, 3 kali. Tapi tadi memang betul-betul dia pengen nikahi dia. Ngoten hanya untuk memantapkan lagi, itu boleh. Berikutnya, tidak diperbolehkan keluar bersama wanita lamarannya tanpa ditemani mahram. Maka kembali ke poin pertama tadi, tidak boleh menyendiri. Kalau bisa ngeten, yang si akhwat ditemani mahram laki-lakinya, mbuh kakaknya, mbuh bapaknya. Yang laki-laki bisa ditemani oleh saudari perempuannya, adiknya, kakaknya. Kemudian nazar dan bisa saling bertanya. Apa saja yang ditanyakan yang dijawab Ustaz Farid saja. Penae tadi. Berikutnya sudah, sekarang khitbah nggih. Khitbah itu apa? Nanti kalau mungkin akhwat sukar untuk menulis, bisa jadi
bisa nanti di-share untuk materinya. Jadi nggak kangelan nulis. Yang ditulis mungkin apa-apa yang penting yang tidak masuk di slide ini. Melamar seorang wanita. Khitbah pengertiannya, khitbah itu melamar seorang wanita dengan tata cara yang umum diketahui oleh masyarakat. Jadi memang dengan cara yang ya bagaimana masyarakat setempat selama tidak melanggar syariat. Kalau di Indonesia itu rata-rata ngeten, ketika melamar atau khitbah itu dari pihak laki-laki datang ke perempuan bersama keluarganya, plus biasanya bawa apa? Cincin. Cincin sebagai hadiah boleh tak? Boleh. Memberi hadiah boleh. Tapi biasanya dari pihak perempuan juga memberi cincin. Wallahu alam nggih. Kalau tapi cincin itu cincin emas yo. Lebih baik tidak. Cincin apa? Cincin wesi yang termalih lah. Nggih, napa anggar kayak kabel ngono nggih. Mas, selama sebelum nikah jangan jenengan copot ya, Mas. Biar kelihatan kalau jenengan sudah saya cancang. Mendo teh tat. Baik, kalau kita lanjutkan ya. Apabila terjadi ya niki, cuman khitbah itu nggak sekedar tadi melamar itu, Mbak. Tapi harus ada ini. Apabila terjadi persetujuan, ini kesepakatan, maka hasil khitbah hanya menjadi sebuah janji untuk menikahi. Pun niku mawon, janji untuk menikahi. Pelamar tidak halal melakukan apapun atas wanita yang dilamarnya dan wanita akan tetap menjadi orang asing bagi pelamar sampai janur kuning melengkung. Enggak ada tulisannya tadi. Sampai akad nikah. Sampai akad nikah itu ya sudah memang dia orang asing, ajnabi untuk kita. Enggak boleh kemudian habis khitbah dong boncengan terus, mau kafe, mau kemana, ngapunten. Dia masih orang lain. Ngaten, dia masih orang lain. Cuman di tempat kita pripun nggih? Ampun biasa. Seperti itu ya Allah. Nggih. Jadi kalau kemudian kita nggak pernah ke rumahnya calon kita itu malah ditanya, "Ora urung piye tah? Sido ta ora?" Malah begitu loh. Jadi cuman nggih, kesucian itu harus dijaga ngoten. Jadi nanti saatnya kalau sudah akad nikah barulah dia halal untuk kita. Barulah betul-betul dia itu adalah tulang rusuk kita. Sebelum kemudian akad nikah, dia masih barangkali tulang kaki kita. Oke, kalau sudah nikah itu sudah tulang rusuk kita. Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Niki kepada siapa wanita dilamar? Nih. Yang pertama hukum asalnya wanita dilamar melalui walinya. Jadi laki-laki kalau mau lamar datangnya kepada siapa? Walinya, ayahnya, bapaknya. Kemudian yang kedua, dan diperbolehkan wanita dilamar melalui dirinya secara langsung tanpa perantara. Bisa aja. Nanti si perempuan nyampaikan ke walinya, tapi bisa langsung. Berikutnya yang ketiga, dan diperbolehkan bagi wali memberikan hak walinya pada orang soleh. Ngapunten ini penerjemahnya kurang pas, guys. Saya tadi koreksi, saya buka lagi ternyata nggak pas terjemahnya begitu. Yang benar diperbolehkan bagi wali untuk menawarkan anak putrinya kepada orang soleh. Boleh. Bapaknya datang ke laki-laki soleh, Mas. Saya lihat jenengan itu baik agamanya, nggih. Saya punya anak perempuan, maukah jenengan menikahi anak perempuan saya? Boleh. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menawarkan Hafsah ke beberapa sahabat. Ke Utsman sampun, ke Abu Bakar sampun. Akhirnya dinikahi sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Yang keempat. Nggih, tapi ngapunten ini harus ada syaratnya. Yang keempat, dan diperbolehkan bagi wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki soleh untuk dinikahinya. Tapi syaratnya apa? Harus aman dari fitnah. Jangan asal-asalan. Ketoke soleh. Mak klunting ustad. Mungkin panjenengan mau. Ndak. Ustad ya. Atau mungkin bilang ke ustadz untuk dicarikan, itu tidak masalah. Saya carikan gitu, tapi syaratnya ya kalau bukan syaratnya, kalau bisa mang ustadznya sudah menikah. Ustadznya belum menikah kok bilang ya kalau gitu untuk saya saja, malah ngoten ya. Kalau sudah menikah kan ya apalagi WA-nya ke istrinya. Aman itu, aman insyaallah. Sopo bi. Akhwat pemudi hijrah. Baik, barakallahu fikum, begitu. Kurang lebih yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Atas kekurangan mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Hanafi atas materi yang sangat padat sekali. Saya mau meringkas tapi tidak bisa diringkas. Daging kabeh. Ora penting. Berikutnya sebelum kita purnakan acara, barangkali dari teman-teman yang ikhwan maupun yang akhwat ada yang mau menyampaikan soal-soal atau pertanyaan atau barangkali mau curhat, monggo ditulis boleh, nanti disampaikan secara lisan langsung juga tidak masalah. Itu. Dan sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, perlu kami informasikan bahwa mahabbah ini atau mahabbah itu sebenarnya singkatan ya dari Majelis Hati Bahagia, dan memang series yang pertama ini kita buat menikah series, jadi sampai nanti insya Allah materi-materinya seputar prosesi pernikahan itu tuntunan syariatnya seperti apa. Hatta nanti insya Allah juga akan kita buatkan series seputar parenting. Jadi setelah akad nikah itu nanti bagaimana mengolah rasa, setelah punya anak nanti bagaimana mendidik dan mengelola keluarga dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ya hari ini sudah intensif ikut kajian di Mahabbah, diusahakan untuk bisa terus intensif ikut sehingga materi-materinya berkelanjutan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Selain daripada Mahabbah, dari Jahar kita punya program lain, diantaranya yang rutin adalah Habus Tato. Habus Tato ini sudah jilid berapa Mas? 14 ya? Terakhir 14 ya? Terakhir 14, jadi bulan depan ya insya Allah sesi ke-15. Jadi kita sudah punya alumni Habus Tato itu. Tapi memang qadarullah karena dari tim yang akhwat itu hari-hari ini sedang agak kurang bisa aktif, dan karena satu dan lain hal sehingga untuk Habus Tato yang akhwat memang belum bisa kita jalankan lagi. Itu. Kemudian berikutnya kita langsung masuk sesi tanya jawab saja, diskusi. Ini sudah ada satu yang masuk. Ini saya bacakan. Ini belum saya baca sebelumnya Ustaz. Kalau ada yang pokoknya ini saya tidak tahu masa depan yang akan datang seperti apa ini. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, jatuh cinta itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan. Suami saya selalu peduli kepada orang lain dibandingkan kepada saya, membantu dan lain sebagainya, khususnya perempuan. Padahal saya setiap hari bekerja di pabrik pagi sampai sore sampai malam terkadang, tapi tidak sore sampai malam terkadang, tapi tidak pernah kasihan kepada saya. Dulu saya tidak bekerja, tapi saat saya minta uang untuk makan seolah seperti minta berlian. Egonya tinggi sekali, semena-mena, apalagi ditambah mertua yang sering ikut campur. Saya bingung harus bertahan atau tidak, dan adakah alasan baik dari keluh adakah alasan baik dari keluh kesah saya ini? Saya juga belum dikasih keturunan 4 tahun pernikahan kami ini. Bolehkah saya minta pisah? Terima kasih. Fadhol Ustaz. Baik. Yang pertama, tentu masing-masing kita memiliki ujiannya, cobaannya. Dan satu hal yang penting, jangan sampai kita merasa bahwa ujian kita itu paling berat di antara ujian orang lain. Hidup itu uang sinawang nih, untuk melihat diri kita dalam masalah ujian merasa paling berat. Tapi kalau dalam masalah kenikmatan, kita selalu melihat orang lain penuh dengan kenikmatan. Jadi intinya setiap kita dapat ujian, semua yang hidup ini melewati jalan yang terjal.
Tidak ada jalan yang lurus, adem terus, tidak ada. Semua melewati jalan yang terjal. Hanya yang membedakan adalah sikap dan mental kita. Maka sikap dan mental itu harus terus dijaga. Jangan sampai kemudian salah menyikapi ujian tersebut. Baik. Adakah alasan untuk saya meminta cerai? Nasihat dari kami bukan ada atau tidak ada, tapi nasihat dari kami jangan minta cerai, tapi pertahankanlah pernikahan itu. Kenapa? Memang cerai itu diperbolehkan dalam syariat, tetapi itu merupakan solusi paling akhir. Jika solusi-solusi yang lain tak bisa atau tak terlaksana dengan baik. Karena itu solusi terakhir. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an itu perlu kita kemudian memanggil dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jangan tiba-tiba langsung minta cerai. Tapi dari pihak perempuan mewakili seorang istri, dari pihak laki-laki mewakili suami, kemudian bertemu, mencari solusi dan jalan keluar agar kedepannya lebih baik. Jadi bukan apakah itu termasuk intervensi? Tidak. Jika kemudian dari kedua pihak yang dianggap memiliki kebijaksanaan, itu kemudian bertemu, insya Allah nanti akan menghasilkan hal-hal yang baik. Jadi jangan tiba-tiba langsung minta cerai. Tapi tadi jika kita betul-betul sudah nggak kuat, kita sampaikan kepada wali kita yang laki-laki, diminta untuk menyampaikan ke pihak sana untuk kemudian bertemu mencari solusi. Jadi jangan apunten kalau sudah berada di puncak, bukan tiba-tiba cerai, tapi mencari solusi di antaranya tadi. Solusi islah dari kedua belah pihak. Insya Allah demikian, itu yang pertama. Kemudian saya minta jenengan tetap sabar karena Allah berfirman sebelum ayat yang membolehkan laki-laki menceraikan istrinya atau secara umum cerai, seorang perempuan minta cerai, ayatnya berbunyi fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu. Ini kan berkaitan dengan laki-laki perempuan. Ayatnya kan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Untuk laki-laki untuk perempuan juga bisa. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, jika kalian membenci salah satu perangai dari istri kalian, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Ini pun juga untuk perempuan, jika kita membenci salah satu perangai dari suami, bersabarlah. Bisa jadi dengan kebencian tapi jenengan tetap sabar, ihtimal, sabir. Insya Allah Allah akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Kenapa? Dari yang sebelumnya tak cinta menjadi cinta, atau mungkin selamanya tak pernah cinta. Mungkin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Yang pasti, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pasti Allah akan ganti dengan kebaikan yang begitu banyak. Di antaranya jenengan akan mendulang banyak pahala dengan kesabaran itu. Ini janji dari Allah. Tapi kalau sudah begitu mentok masih tidak bisa, tadi datangkan dari pihak laki-laki dan perempuan. Kalau sudah tadi mentok tidak bisa lagi, sudah. Baru solusi terakhir adalah bercerai, tapi itu solusi yang paling belakang, paling terakhir. Dan tadi nanti cita-citanya iblis jadi betul-betul terlaksana. Tapi kalau memang ada uzur, ada alasan syar'i banget, mungkin suka KDRT sampai luar biasa, sampai tonjok, sampai berdarah dan sebagainya, nggak memberikan nafkah sama sekali, dibiarkan. Nah seperti itu tidak masalah karena ada mandorot yang besar untuk meminta cerai. Kemudian nasihat kami berikutnya, jika mang suami itu berkemampuan, maka jenengan yang sudah kerja di luar, kalau bisa, kalau mang kecukupan ekonomi sehari-hari itu baik, lebih baik jenengan resign, mungkin cari pekerjaan yang lebih dekat rumah, atau bisa dilakukan di rumah, mungkin online dan sebagainya. Itu saran kami. Atau mungkin nggak kerja, kalau suami mampu
mungkin enggak kerja. Tapi kalau tadi sulit ya, memang harus kerja. Kalau nggak kerja nggak cukup kebutuhan hidup, ya enggak apa-apa. Tapi harus dijaga interaksi antara suami dan istri. Barakallahu fikum, itu saran dari kami. Gitu ya. Jadi untuk penanya barangkali nanti mau follow up jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi, nanti bisa disampaikan melalui nomor admin. Insya Allah nomor admin aman karena yang megang HP-nya bergantian. Berikutnya Ustaz, nih ada dua lagi. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya perihal takdir yang sudah ditetapkan. Salah satunya jodoh dengan siapa dan kapan. Lalu, apakah takdir tersebut bisa berubah seiring apa yang kita ikhtiarkan? Apabila iya, kapan takdir tersebut berubah seiring ikhtiar yang kita lakukan? Terima kasih. Betul, Ustaz. Siapa ini, Tan? Tidak ada namanya. Enggak, yang jawab kok. Iya, itu materi. Oh, siapa yang jawab? Baik. Barakallahu fikum. Untuk takdir yang di Lauhul Mahfuz azali, berarti ini takdir yang tidak mungkin berubah. Tapi kalau takdir itu kan bukan hanya takdir azali atau yang di Lauhul Mahfuz, ada takdir yang sanawi setiap malam Lailatul Qadar. Ada yang takdir yang umri ketika bayi berada di kandungan usia 4 bulan. Di Jawa diistilahkan Seringapati begitu nggih. Atau takdir harian. Nggih, takdir harian. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan, yaitu mengatur takdir. Dan ada hadis, tidaklah ada yang merubah takdir kecuali apa? Doa. Nah, jadi sampai hadisnya itu ketika doa terangkat itu maka kemudian saling napa nggih? Mendorong mana yang kuat. Nah, dan gini, kita tahu takdir itu kan kalau sudah menimpa kita, ya atau enggak? Berarti itu takdir kita. Jika kemudian belum menimpa kita sesuatu itu, maka kita tidak tahu takdir kita yang mana. Maka karena kita tak tahu takdir kita ke depan bagaimana, berusahalah yang terbaik. Berikhtiarlah yang terbaik. Insya Allah, jika kita kemudian perbaiki diri kita, akan datang seseorang yang baik untuk kita. Namun jika kita tak acuh, tidak memperhatikan bagaimana kita bersikap, terus mengumbar aurat, terus begitu, yang datang juga ada laki-laki yang suka. Tak bisa menjaga mata juga. Begitu, barakallahu fikum. Maka, begitulah. Cukup mungkin tadi. Kirang mantap ini pembayu Safarid. Kalau bicara jodoh itu kan, definisi jodoh itu siapa? Nah, itu yang susah didefinisikan. Apakah yang sekarang menjadi istri kita itu jodoh kita? Nah, kan gitu. Apakah yang nanti di surga akan menjadi istri kita itu yang menjadi jodoh kita? Kan seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud dengan jodoh dalam soal itu tadi adalah yang akan kita nikahi, ya itu tadi jawabannya sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Karena kita belum tahu, nah kita tahu kalau ada perubahan itu dari mana, kan gitu. Yang pasti memang bisa takdir itu berubah. Berikutnya yang ketiga ini. Assalamualaikum. Kalau jodoh mati rezeki termasuk yang ditulis di Lauhul Mahfuznya, apakah jodoh termasuk takdir yang tidak bisa diubah? Tadi sudah terjawab ya. Jadi kalau tertulis di Lauhul Mahfuz ya berarti tidak bisa diubah. Kalaupun terjadi perubahan, kita tidak tahu kapan terjadinya perubahan tersebut. Makanya yang bisa kita minta kepada Allah ya, kalau sudah ada bidikan nama-nama tertentu dan insya Allah sudah divalidkan bahwa dia itu orang yang soleh atau soleha, ya kita bisa berdoa, ya Allah jodohkanlah dia dengan saya. Itu boleh saja doa seperti itu. Okay. Atau bukan karena hatinya Ustaz Hanafi untuk saya, boleh saja. Jangan. Jangan. Tidak boleh. Jika ada seorang laki-laki yang sudah memiliki niatan baik kepada perempuan untuk menikah, tapi ibu laki-laki yang melarang karena hitungan weton dan menjodohkan anaknya dengan pilihan ibunya karena sebab wetonnya cocok. Apakah anak itu jika melawan orang tuanya termasuk durhaka?
Dan jika pernikahan itu terjadi, apakah pernikahannya berkah dengan hanya alasan wetonnya cocok? Soalnya dua saat. Satu, apakah durhaka atau tidak kalau melawan orang tuanya? Awalnya gimana? Pertanyaan awalnya? Awalnya? Ini kan si laki-laki sudah sudah ada Pandangan. pandangan dengan seorang perempuan, kan gitu. Tapi ibunya tidak merestui, gitu. Karena alasan weton tadi. Nah, ibunya menjodohkan dengan perempuan lain yang cocok wetonnya. Kalau si laki-laki menolak atau menantang ibunya ini tadi yang sudah menjodohkan dengan perempuan lain, apakah durhaka atau tidak? Terus kalau pernikahan itu terjadi, apakah pernikahannya akan berkah hanya dengan alasan wetonnya cocok? Terus pertanyaan pamungkasnya yang di akhir set, dan sebagai perempuan yang dijanjikan akan dinikahi lalu ditinggal, harus bersikap bagaimana untuk berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barakallahu fiik. Untuk yang pertama, kalau memang laki-lakinya tadi tidak terpaksa nih, artinya dia siap untuk tidak lanjut hubungan dengan yang dia tuju tadi, yang pertama dia sudah punya pandangan dengan salah seorang wanita dan dia ingin mengikuti orang tua, ya boleh, dengan catatan bukan karena wetonnya barokah atau tidak. Kalau kita niatnya patuh sama orang tua bukan karena masalah weton, tidak masalah, dan itu kebaikan insya Allah. Atau kalau kemudian kita nolak, apakah itu durhaka? Ya kalau kemudian kita memang betul nggak cocok dengan yang dijodohkan oleh ibu kita, maka nolaknya dengan cara yang betul-betul baik. Dengan cara yang betul-betul baik, kemudian dijelaskan. Apakah kemudian itu durhaka? Selama kita kemudian menjelaskan dengan baik, tidak kemudian menolak dengan keras dan kasar, insya Allah tidak masuk ke durhaka. Tapi tadi, kalau memang ibu itu menyatakan tidak ada pilihan lain kecuali itu, nang gelem pora, rak gelem ya wis. Ibaratnya begini, kalau engkau jadi air, aku tidak akan mencidukmu. Kalau engkau jadi daun, aku tidak akan menyobekmu. Maksudnya apa? Karmu dewi. Begitu, saumpama sudah begitu, nggak bisa lagi, ya sudah sami nawa atokna, bukan karena wetonnya yang pas, tapi karena tunduk patuh kepada orang tua. Begitu. Barokah itu tidak. Kalau selama niat kita bukan karena pas cocok wetone, selama niat kita untuk patuh tunduk sama orang tua, insya Allah barokah. Tapi niatnya bukan tadi. Kemudian yang terakhir, si perempuannya terus gimana? Sudah dijanjikan akan dinikahi. Oke. Nah, kembali ke kajian tadi, bersiap dengan kemungkinan terburuk. Kalau memang kita sudah berusaha, Mas, ya mohon untuk dijelaskan baik-baik kepada ibu. Wetonku kalau dicari-cari juga bisa ketemu kok. Mungkin gitu. Oh, dijelaskan kepada ibu dengan baik. Jika memang tidak bisa, tidak apa-apa. Sudah pasrahkan kepada Allah. Insya Allah akan Allah datangkan dengan yang lebih baik, insya Allah. Maka yakin sama mantap saja. Gitu. Dan laki-laki kan banyak juga sih, bukan hanya dia. Insya Allah Allah gantikan yang lebih baik, insya Allah. Maka barakallahu wallahu a'lam bishawab. Begitu untuk soal tertulisnya. Monggo barangkali ada soal yang mau disampaikan secara langsung, secara lisan, silahkan. Ada, silahkan angkat tangan kalau ada. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini kami selingi dengan informasi lagi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita punya setidaknya minimal 2 program tadi ya, dari Jahar itu ada Pustato, ada Muhabbat, dan insya Allah nanti ke depan kita juga akan bikin program yang lain, dan memang masih dalam penyusunan. Kita insya Allah mau bikin semacam biro jodoh ya. Masya Allah. Kami harapkan nanti antum mau jadi pembimbing kami.
Insya Allah nanti sedang kita siapkan insya Allah. Jadi untuk menunjang seluruh rangkaian program tersebut, jadi kami persilahkan kepada teman-teman yang hari ini hadir, barangkali nanti mau pulang bawa kenceleng, nanti silahkan dibawa, nanti bisa menghubungi panitia ya, atau disediakan di meja resepsionis ya. Ya, nanti insya Allah disiapkan di meja resepsionis kenceleng, nanti silahkan bawa pulang. Yang penting nanti ninggali nama dan nomor, sehingga nanti bisa kita pantau, maksudnya bulan ini bisa diambil apa enggak kan gitu. Enggak apa-apa sehari 500, sehari 1000, enggak apa-apa, sehari 1 juta juga enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa ya. Gitu ya. Jadi informasi tambahan nanti teman-teman yang ingin dan berkehendak untuk ikut mensupport kami dalam program-program dakwah kami, nanti dipersilakan untuk pulang membawa kenceleng. Teman-teman yang dirahmati semata ada, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan sepertinya. Mungkin yang paling akhir nih, saya pengen nanya Ustaz. Alasan apa kira-kira Ustaz yang boleh kita jadikan dan boleh kita pegangi, baik sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, untuk menolak khitbah atau ta'aruf dari orang lain? Mungkin nih sebagai laki-laki ditawari seorang akhwat gitu kan, kemudian apa saja yang boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita menolak? Atau seorang akhwat nih nih ada CV nih kan gitu, nih ada laki-laki nih insya Allah soleh kan, insya Allah soleh, tapi yang namanya insya Allah itu kan ya belum tentu kan gitu. Nah, itu apa saja kira-kira yang boleh dijadikan sebagai alasan baik bagi laki-laki atau bagi perempuan untuk menolak tawaran? Betul, bisa diperdalam Ustaz. Jawabannya dong, mal mas'ulu anha bi a'lam minasail. Enggak boleh Yang tanya lebih tahu dari yang ditanya. Ngeten nggih, mungkin lebih ke perempuan. Karena ada hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepada kalian orang yang kalian sudah ridho dengan agama dan akhlaknya, maka terima. Kalau tidak diterima, nanti akan terjadi kerusakan yang besar. Jadi kalau seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki yang mungkin secara ekonomi ya bukan kurang, tapi ya pas-pasan lah, tapi agamanya baik, rajin sholat, rajin jamaah, terlihat ya sayang kepada anak-anak. Nah, yang seperti itu jangan ditolak. Kalau kemudian ditolak, nanti khawatirnya terjadi sebagaimana hadis tadi, akan terjadi kerusakan yang besar di bumi. Nah, dan justru nanti yang datang kepada dia orang yang betul-betul secara agama tidak baik, kasar juga kepada dia. Kalau secara zahir langsung saya pernah lihat ini. Saya pernah lihat ini. Ada memang betul, masih saudara dengan saya itu mau dilamar seorang laki-laki, cuman soleh, rajin, sholat, jamaah, cuman pas-pasan, memang secara ekonomi pas-pasan. Berikutnya dia tolak. Nah, berikutnya dia menikah justru ngapunten dengan orang yang ya Allah, tidak peduli dengan istri, nggak peduli dengan anak, semaunya sendiri, ya merantau karpe dewi begitu. Itu fakta betul, saya dapat itu. Itu bagian daripada kerusakan yang terjadi karena kita menolak orang yang punya agama dan akhlak yang baik. Jadi memang dasar kita menerima dan menolak adalah dasar akhlak dan agama begitu. Dan adapun beda kalau gini nggih, yang datang kepada kita itu ternyata banyak, ada 3 orang. Barangkali dia di desa bunga desa. Bunga desa. Jadi mambu kemana-mana. Orang tahu kalau dia cantik itu. Akhirnya yang daftar itu 3 orang. Dan seperti itu dia boleh untuk milih salah satu. Sebagaimana Rasul pernah ditanya ketika ada orang melamar seorang sahabiah, maka Rasul pun berikan opsi, yang ini jangan sama dia itu orang yang memang nggak punya uang, yang ini suka mukul wanita keras, pilihnya yang ini. Nah gitu, boleh seperti boleh. Nah, jika memang tadi pilihannya banyak dan memang masalah akhlak ini jadi utama dan agama ini, dia keras kepada perempuan atau tidak. Kalau laki-laki sih lebih nopo nggih, karena dia yang
cenderung memilih, ngoten. Jadi untuk nolak atau tidak sama, sebenarnya standarnya sama, standar fadfar bidzatid taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama maka engkau akan beruntung begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya memang standarnya agama atau kemudian akhlak nih. Walaupun kalau banyak pilihan boleh kemudian yang cantik plus yang kaya, nasabnya bagus, keturunan ningrat, darah biru begitu. Walaupun yang merah terus mulai ya. Kapan birunya darah itu ya? Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Nah, antum tambah lagi Ustaz. Sudah ada lagi soal? Kalau ada? Tidak ada? Tidak ada? Gimana? Infak keliling? Oke, sudah. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, itu untuk kajian kita di Mahabbah part yang keempat. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di event yang berikutnya. Kita rencanakan di bulan Desember Insya Allah. Semoga tidak ada uzur. Nanti kalau ada uzur Insya Allah kita informasikan melalui media sosial official kami. Jangan lupa di follow Instagramnya, di follow atau di subscribe juga YouTube-nya. Insya Allah kajian yang sebelumnya juga sudah kita upload. Kalau yang mungkin di part yang sebelumnya kemarin terlambat atau ketinggalan atau bahkan belum ikut, bisa disimak di YouTube-nya Jahari. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup dan purnakan acara, terakhir Ustaz barangkali ada closing statement atau nasihat pamungkas untuk kita semuanya Ustaz. Betul Ustaz. Oke, barakallahu fikum. Saya kembali ke poin yang kelima tadi. Setiap kita menjalani hidup ini satu prinsip tadi, jadi selalu berharap yang terbaik kepada Allah dengan doa-doa kita yang kita panjatkan. Barangkali ada nama yang kemudian sudah ada dalam hati kita, maka semua itu panjatkan pada doa-doa kita, pada munajat kita kepada Allah. Terkadang kita salahnya ngeten, terlalu banyak permintaan kita beribu-ribu, namun sujud kita terburu-buru. Maka permintaan yang baik itu mestinya kemudian kita letakkan, kita tempatkan pada saat terbaik, yaitu dalam sujud-sujud kita. Kemudian yang kedua adalah bersiap dengan kemungkinan yang terburuk. Ini juga harus agar kemudian kita lebih bersiap jika memang apa yang kita harapkan tidak terjadi. Nah, jangan sampai tadi kembali permintaan beribu, cuman sujudnya terburu-buru, permintaannya banyak luar biasa, tapi sholatnya tergesa-gesa, lo piye begitu ya. Maka tadi semakin besar keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita, semakin besar pula harusnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mengatakan Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Hanafi yang menjadi Al-Hafidz yang pada hari ini sudah berkenan untuk sharing ilmu dengan kita semuanya. Semoga seluruh yang disampaikan dari awal sampai akhir menjadi jariah untuk beliau dan bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi khazanah keilmuan dan bisa kita amalkan, menjadi pembimbing kita untuk menjalani jalur yang tepat, jalan yang benar dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga pada seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Semoga seluruh jerih payahnya, keringatnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dan akhiri majelis kita hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.